Misteri Hotel Melati, karya Kang Ramli author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Malam itu hujan deras mengguyur kota Nusantara. Santoso memilih mengemudi ke pinggiran kota. Dia mencari tempat menginap yang murah untuk menyelesaikan laporan investigasinya tentang korupsi di daerah. Google Maps langsung menunjukkan Hotel Melati dengan opsi termurah, hanya 150.000 semalam. Foto di aplikasi terlihat cantik dengan bangunan kolonial bergaya Belanda. Ada taman melati yang lebat. Wah, cocok banget nih tempatnya, gumam Santoso sambil menyetir melewati jalan yang semakin sepi. Waktu menunjukkan pukul 23:47 saat mobilnya memasuki halaman hotel. Lampu neon bertuliskan Hotel Melati berkedip-kedip. Huruf L-nya sudah mati total. Tercium bunga melati yang kuat menusuk hidungnya begitu dia turun. Di lobi yang temaram, ada seorang perempuan tua duduk di belakang meja resepsionis. Kulitnya pucat, rambutnya disanggul. "Selamat malam, Mas. Kebetulan kamar nomor 13 masih kosong," katanya tanpa Santoso bertanya. Santoso mengerutkan kening. "Saya belum bilang mau menginap, Mbak." Perempuan itu tersenyum lebar. "Semua yang datang ke sini pasti ambil kamar nomor 13. Perempuan itu memberikan kunci kuningan dengan gantungan melati plastik yang sudah retak. Tidak ada buku tamu, tidak ada kartu identitas yang diminta. Yang ada hanya aroma melati yang semakin pekat. Lokasi kamar nomor 13 berada di lantai 2 di ujung koridor. Lampu lorong redup. Ada beberapa lampu yang sudah mati dan tidak diperbaiki. Karpet merah sudah usang, terlihat noda hitam di sana sini. Begitu membuka pintu, Santoso merasakan hembusan udara dingin. Kamar itu bersih, tempat tidur rapi, cermin besar di dinding tempat tidur, dan ada vas melati segar di nakas. Kelopak-kelopaknya masih berembun. Santoso meletakkan tasnya, lalu dia pergi mandi. Selesai mandi, dia duduk di tepi ranjang sambil menyalakan laptop. Itu saat Santoso pertama kali mendengarnya. Terdengar suara tawa perempuan dari dalam kamar mandi, diikuti suara air yang mengalir. Santoso langsung menoleh. Pintu kamar mandi sudah tertutup rapat. Dia mendekat dan mengetuknya. "Ada orang?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa itu lagi yang terdengar. Kali ini suaranya lebih dekat, seolah tepat di balik daun pintu. Santoso membuka pintu dengan cepat, namun kosong. Lampu kamar mandi masih menyala terang. Bak mandi kering, cermin berkabut. Hanya ada tulisan di uap kaca, "Jangan tidur." Santoso mengusap wajahnya. "Aduh, capek banget gue hari ini," gumamnya. Dia kembali ke tempat tidur, lalu mematikan lampu dan mencoba untuk tidur. Pukul 2:13, dia terbangun karena merasa ada yang mengamati dirinya. Kamarnya gelap gulita, tapi dia bisa melihat ada siluet seseorang yang sedang berdiri di depan cermin. Siluet itu seperti seorang perempuan berambut panjang, memakai kebaya putih. Dia berdiri membelakangi Santoso, tapi kepalanya menoleh 180 derajat ke arah tempat tidur.
Wajahnya tidak ada, hanya lubang hitam tempat mata, hidung, dan mulut seharusnya berada. Santoso tak bisa bergerak, tubuhnya lumpuh seperti tertekan berat di dada. Perempuan tanpa wajah itu perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya, aroma melati semakin menyengat, sampai Santoso merasa mau muntah. Dia bisa mendengar bisikan di telinganya meski mulut perempuan itu tak bergerak. Santoso, kamu mirip suamiku. Dia juga suka tidur telentang seperti itu. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, Santoso terbangun dengan leher pegal-pegal. Di lehernya ada bekas merah seperti bekas ciuman. Dia menggeleng dan mengira mimpi buruk. Tapi saat dia melihat ke arah cermin, ada coretan di dadanya. Malam ini giliranmu. Santoso memutuskan untuk check out. Dia turun ke lobi. Perempuan tua resepsionis masih di sana, tersenyum seperti semalam. Sudah mau pergi, Mas? Santoso meletakkan kursi. Berapa totalnya? Tidak usah bayar, sudah dibayar kok sama yang lain. Yang lain siapa? Perempuan itu menunjuk ke belakang Santoso. Mereka. Santoso langsung menoleh. Di sofa lobi yang tadinya kosong, kini ada yang sedang duduk 5 orang. Semuanya menatapnya. Seorang pria dengan luka sayat di leher, perempuan dengan mata kosong, anak kecil yang kepalanya miring, dan 2 orang lagi yang kulitnya sudah membiru. Mereka semua tersenyum. Di belakang mereka berdiri perempuan berkebaya putih. Kali ini wajahnya utuh, cantik sekali. Dia mengangkat tangannya dan melambai pelan ke arah Santoso. Selamat datang di keluarga Melati, katanya dengan lembut. Santoso lari keluar, namun hujan masih deras. Mobilnya tak mau nyala. Baterai ponsel mati. Dia berlari ke arah jalan raya dan mencari bantuan. Tapi jalan yang tadi malam ada, kini hanya hutan lebat dan pagar hotel yang tak berujung. Santoso akhirnya kembali ke kamar nomor 13. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa kembali ke kamarnya. Tubuhnya yang bergerak sendiri menuju kamar nomor 13. Di meja resepsionis, perempuan tua kini mencatat namanya di buku tamu yang tadinya tidak ada. Tulisan tangan Santoso sendiri, tapi dia tidak ingat pernah menulis di buku itu. Santoso Saputra, kamar 13. Tanggal menginap selamanya. Aroma melati semakin harum. Di kamar mandi, suara tawa perempuan terdengar. Kali ini Santoso tidak takut. Dia tersenyum dan berjalan ke arah cermin, lalu menulis dengan jari di uap kaca. Malam ini giliran kita. Di luar kamar, koridor dipenuhi tamu-tamu lama Hotel Melati. Mereka berjalan pelan. Kepala mereka tertunduk, bibir mereka komat-kamit mengucapkan nama-nama baru yang akan datang. Dan di taman belakang, melati-melati bermekaran sempurna di atas tanah yang tak pernah kering. Tanah yang menyimpan ratusan jasad yang tak pernah ditemukan. Jika suatu malam kamu melihat Hotel Melati di aplikasi Google Maps dengan rating 4,9 dan review, pelayanannya sangat ramah, murah meriah, dan tercium aroma melati yang harum, tutup segera aplikasimu dan jangan pernah datang ke hotel itu. Karena begitu kamu mencium harum melati di tengah malam, dirimu sudah terlambat dan takkan selamat.
karena kamu sudah menjadi bagian dari misteri Hotel Melati. Tamat.